Pada tanggal 1 April 2022, mahasiswa Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung melakukan kunjungan di Desa Prosok, Kecamatan Sendang untuk memberikan penyuluhan atau informasi terkait tanggap bencana gempa bumi agar masyarakat mengetahui tindakan yang harus dilakukan sebelum dan saat terjadinya gempa bumi agar sehingga dapat meminimalisir korban yang semakin banyak. Kegiatan ini dilakukan di rumah salah satu ibu RT dan dilakukan pada pukul 9 pagi. Dan pada saat itu masyarakat sudah berkumpul untuk menerima penyuluhan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu-Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu sekalian yang telah hadir, telah menyempatkan waktu untuk berkumpul dalam acara penyuluhan tanggap bencana gempa. Ibu-ibu terlihat sangat semangat dengan senyum yang merekah ya, alhamdulillah. Jadi di sini kita diterima dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu RT yang telah menyediakan tempat dan waktu sehingga kami bisa melakukan penyuluhan di desa ini ya. Sebelum memasuki acara, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus berkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Juliet Putri Famila dan rekan saya Naidila Irfana Putri. Saya Melina Putri. Saya Milarga Ningrum. Kami mahasiswa dari Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Tujuan kami di sini adalah melakukan penyuluhan yang bertujuan agar nantinya ibu-ibu mampu untuk menangani di saat ada bencana, setelah bencana maupun sesudah bencana. Baik, perkenalan sudah, sepertinya juga sudah kenal, tadi sudah perkenalan mbak-mbaknya. Yang pertama, saya akan mempersilahkan teman saya Naidila untuk menyampaikan materi. Silakan. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Baik, saya di sini akan bertanya kepada ibu-ibu semua. Apakah dari ibu-ibu yang di sini sudah mengerti apa itu tanggap bencana? Ada yang bisa? Ya, baik Mbak. Tanggap bencana itu apakah persiapan sebelum bencana ya Mbak? Oh iya, benar. Beri tepuk tangannya. Selebihnya, saya akan jelaskan ya ibu-ibu. Siklus bencana ada 3 tahap. Yang pertama, pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kemudian, penanggulangan saat bencana dinamakan tanggap darurat bencana. Yang artinya penyelenggaraan tanggap darurat bencana ini meliputi tahap penindakan dan pengarahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Yang pertama, pengkajian tepat dan cepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya. Yang kedua, penentuan status keadaan darurat bencana. Yang ketiga, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian yang kelima, perlindungan kelompok rentan. Yang keenam, pemulihan segera sarana dan prasarana. Penjelasan dari saya sudah selesai ya ibu-ibu. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya Mbak Juliet. Baik, penjelasannya luar biasa. Bisa kita beri tepuk tangan untuk menjadi pembantu kita. Sudah jelas ibu-ibu tadi apa yang sudah dibilang oleh Mbak Naidila? Sudah. Alhamdulillah. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan untuk rekan Melina menyampaikan penjelasannya. Baik, di sini saya akan menyambung dari penjelasan rekan saya Naidila. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tindakan yang harus dilakukan saat sebelum dan saat bencana terjadi. Yang pertama yaitu sebelum bencana kita harus siap siaga. Siap siaga yaitu mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum gempa terjadi dengan perbaiki konstruksi rumah, melekatkan barang-barang di bawah lemari
saat bencana terjadi yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama kita tidak boleh panik, yang kedua yaitu untuk mempermudah menghafal tindakan saat bencana, kita akan mendengarkan lagu mitigasi gempa. Untuk lagu gempa akan dibantu oleh rekan saya Mbak Yuliet dan Mbak Mila. Baik, untuk lagu mitigasi gempa saya akan pandu ya. Nanti setelah saya nyanyikan, saya akan jelaskan dan kita akan bernyanyi bersama. Setuju Ibu-ibu? Setuju. Baik, saya nyanyikan terlebih dahulu ya untuk contohnya. Siap. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, bersiaplah antri. Berbaris keluar, kumpul di lapangan. Baik, untuk prakteknya di sini ada barang-barang, mungkin bisa dibantu ambilkan Mbak Mila. Baik, untuk penjelasan dari lagunya, saya akan menjelaskan ya, dibantu oleh rekan-rekan saya. Yang pertama tadi, kalau ada gempa, lindungi kepala. Bisa diambil barang-barangnya, dibuat contoh. Baik, lindungi kepala di sini tujuannya untuk menghindari kepala ibu-ibu sekalian dari benda yang nantinya terjatuh dari atas. Bisa dengan menggunakan bantal, bisa diperagakan seperti itu. Lalu bisa menggunakan tas yang berisi dokumen berharga. Lalu juga bisa berlari menuju kolong meja. Seperti yang diperagakan Mbak Naidila, seperti itu. Sudah Mbak Naidila? Lalu untuk yang kedua, kalau ada gempa, jauhilah kaca. Untuk ini tidak usah diperagakan ya ibu-ibu. Masa kita harus memecahi kaca kan nggak mungkin ya. Kalau gempa itu pasti otomatis kaca-kaca itu akan pecah. Jadi untuk meminimalkan adanya luka, ibu-ibu sekalian diharapkan untuk memakai alas kaki. Lalu untuk yang ketiga, kalau ada gempa, bersiaplah antri. Maksudnya antri di sini bukan antri sembako ya ibu-ibu ya. Di sini antrinya ini adalah antri untuk keluar dari rumah. Lalu yang terakhir, berbaris keluar kumpul di lapangan. Maksudnya di sini adalah ke tempat yang terbuka. Jauhi adanya pohon, sengatan listrik, lalu juga gedung-gedung besar, agar nantinya jika ada gempa susulan, ibu-ibu sekalian tidak menemukan bahaya. Setelah itu kita nyanyikan bersama ya agar hafal. Tadi kan cuma 4 baris ya Bu. Lalu untuk nadanya seperti pelangi-pelangi, pasti bisa ya. 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, bersiaplah antri. Berbaris keluar, kumpul di lapangan. Wah, terima kasih. Baik, lagunya sepertinya sudah dihafal oleh ibu-ibu sekalian. Untuk selanjutnya kita melanjutkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Mbak Mila. Silakan Mbak Mila. Terima kasih Mbak Juliet atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dilakukan setelah gempa ya. Yang pertama, waspada gempa susulan dengan mendengarkan informasi dari radio, televisi, ataupun HP. Yang kedua, jangan mudah terpengaruh oleh kabar bohong, dan jika ada pertanyaan yang ingin ibu tanyakan, lebih baik ditanyakan kepada petugas. Yang ketiga, jauhi area yang hancur. Yang keempat, kembali ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman. Yang kelima, waspadai benda yang dapat menjatuhi Anda. Yang keenam, jika tercium bau gas, buka jendela dan keluar bangunan. Yang ketujuh, apabila ditemukan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Yang kedelapan, bantu korban luka dan terjebak. Bisa dimengerti ibu-ibu? Bisa. Baik ibu-ibu, penjelasan sudah selesai. Lalu saya kembalikan ke Juliet. Oke.
materi sudah disampaikan oleh ketiga rekan saya. Setelah ini adalah sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk ibu-ibu menanyakan apapun soalnya yang mengganggu pikiran ibu-ibu sekalian. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Permisi Mbak, saya izin bertanya, mengapa di Indonesia sering terjadi gempa? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang luar biasa dari Mbak siapa tadi? Mbak Sania. Oh iya, Mbak Sania. Baik, untuk jawabannya akan dijelaskan oleh Mbak Naidila. Baik, terima kasih Mbak Juliet. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sania. Mengapa Indonesia sering rawan gempa? Jawabannya yaitu di Indonesia letak geografisnya dan pergerakan lempeng mengakibatkan tekanan gempa bumi dan berada di tengah cincin api. Begitu Mbak Sania? Ya, paham saya. Ya, terima kasih Mbak. Baik, selanjutnya saya akan menyerahkan untuk Mbak Juliet. Baik, Mbak Sania sudah jelas tadi? Sudah. Ya, penjelasannya luar biasa dari Mbak Naidila. Baik, acara penyuluhan sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk ibu-ibu sekalian dan untuk Ibu RT terutama karena kita sudah diberikan tempat, kita dijamu dengan sangat baik. Saya mewakili rekan-rekan sekalian memohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perlakuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari kemudian setelah dilakukannya penyuluhan, tepatnya pada tanggal 10 April 2022 telah terjadi gempa bumi yang berpusat pada selatan Pulau Jawa dengan skala 7,3 skala Richter. Salah satu daerah yang terdampak gempa bumi ini ada di Desa Krosok, Kecamatan Sendang. Masyarakat yang sedang melakukan aktivitas berhamburan langsung menyelamatkan dirinya. Mbak, sampean mitile apa kuwi? Bukan melok Mbak. Loh, Mbak, gempa. Tak omongin to. Karo bojone Sumi ya. Kok pengen omek? Heeh, kidul kono lho. Sing kidul. Dek nginane kek rabi neh to. Oleh wong endi? Ora roh aku oleh wong endi iki. Wis pegatan to karo sing kayak Urung. kayak bojone sing iki ayu pelek. Elek jereke. Oh, elek dirapi. Ayu Sumi. Sik sop meneng. Rasane kok koyo lindu to ngene iki. Ndi lho ora. Elek. Iki iki aneh lho. Ya Allah, ya Robi tenan iki ora. Tenan to. Lho, koyo Dewa lindu. Selamat siang. Selamat siang, RSUD Dr. Iska. Ada yang bisa kami bantu? Dengan siapa di mana? Saya dengan Sania yang ada di Desa Krosok, Kecamatan Sendang. Mbak, tolong saya, Mbak, tolong saya. Oh, iya baik Mbak Sania, jangan panik. Bagaimana Mbak ceritanya bisa diceritakan kronologi? Baru saja ada gempa, Mbak, banyak korban. Ada yang bisa, ada yang luka. Iya baik, kami akan segera mengirimkan bantuan ya Mbak ya. Selamat siang, saya dari Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung mengabarkan bahwa hari ini telah terjadi gempa di desa Krosok Kecamatan Sendang. Mohon untuk mengirimkan tim penyelamat untuk membantu para korban bencana. Terima kasih. Teman, hari ini telah terjadi gempa di desa Krosok Kecamatan Sendang. Untuk itu kami harus ke sana untuk menyelamatkan para korban. Silakan segera bersiap untuk menuju ke lokasi. Baik.
Tolong, nanti kalau satu ke sini pasien tidak sadar. Mbak, Mbak. Buka jalan nafas. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hitam. Mbak minta tolong salah satu warga bantu angkat pasien, tolong. Dia minta tolong satu. Satu, dua, tiga. Mbak, tolong Mbak. Mbak, nggak apa-apa Mbak? Kakinya sakit. Bisa berdiri Mbak? Bisa bantu jalan ya? Tahannya Mbak ya. Saya bersihkan dulu. Kalau kering tahannya Mbak ya.
bersihkan terlebih dahulu ya. Langsung. di Desa Pelosok Kecamatan Sendang berjumlah 10 orang yang meliputi labelisasi merah ada 3 orang, labelisasi kuning ada 2 orang, labelisasi hijau ada 4 orang, dan labelisasi hitam ada 1 orang.